Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama dan kedua mungkin sekaligus ya, karena ini sebetulnya pendekatannya agak mirip. Yang pertama, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kita memang akan sangat sulit untuk membendung informasi ini. Ya, kalau tentara atau polisi mungkin mampu ya untuk menjaga kita dari serangan-serangan fisik. Tapi masalahnya yang non fisik ini kan nongolnya di HP. Ya, keluarnya itu di televisi kita yang sudah smart TV itu, atau keluarnya di tab atau di laptop anak-anak kita. Maka memang membendung informasi ini akan sangat sulit untuk kita lakukan, dimana kalau kita lakukan itu ya bisa jadi anak kita tambah stres karena kita kayak bikin dia dari penjara, mungkin akan seperti itu jatuhnya. Maka buat saya pribadi, mohon doanya. Ini sebetulnya pertanyaan yang nggak terlalu layak untuk saya jawab ya, karena saya sendiri belum punya putra atau putri lagi. Dulu sempat ada tapi keguguran Bu, mohon doanya semoga Allah kasih anak keturunan soleh-soleha. Tapi yang paling kemudian harus dilakukan adalah bagaimana ibu-ibu itu bisa menjadi teman atau ya sahabat untuk anak-anaknya, baik sama mereka. Maksudnya gini, kita harus paham bahwa kayak misalkan dakwah gini ya, menurut ibu yang lebih sulit itu saya ngomong atau ngumpulin ibu-ibunya? Ngomong itu gampang Bu, tapi yang susah itu adalah memastikan bahwa yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang mau ngaji. Itu yang susah. Itu yang kemudian dipikirkan banget sama panitia. Kalau saya ngomong tinggal ngomong. Contoh ya, gampangnya gini ya. Kalau misalkan saya gelar slide saya tadi di kebun raya gitu, atau di pinggir jalan mana gitu, atau di ini taman coret-coret, kira-kira ada yang dengerin saya nggak? Enggak. Materi ini jadi tidak berharga ketika orang juga tidak menganggap saya itu siapa. Bisa dipahami nggak? Jadi perkara ibu ngomongin anak itu nggak lebih penting, mohon maaf, daripada ibu itu dekat sama anak ibu. Kalau saya disuruh milih di antara dua, saya jadi orang tua yang dekat sama anak saya, atau saya jadi orang tua yang bisa ngomongin anak saya pilih yang pertama. Karena kalau saya dekat sama anak saya, walaupun dia kecanduan Korea, walaupun mungkin tadi ada informasi itu biasanya khasnya orang liberal Bu kayak gitu. Kita kan nggak minta dilahirkan, kenapa kita harus terikat dengan aturan-aturan dan lain-lain, itu biasanya khas pendekatan orang-orang liberal. Kalaupun ada yang keracunan Korea atau keracunan liberal kayak tadi, liberalisme seperti itu, saya masih yakin anak saya itu akan ngobrol sama saya, curhat sama saya untuk pertama kali dibandingkan mengiyakan dulu apa yang mereka terima di luar. Kalau ternyata saya nggak bisa jawab, minimal saya bisa nemenin mereka untuk nanya ke ustadz, untuk ditanyakan dan didiskusikan. Bisa difahami nggak maksud saya? Saya kalau disuruh milih jadi teman anak saya atau disuruh milih bisa jadi ustadznya anak saya mendingan milih jadi teman. Dan itu juga lebih gampang daripada ibu harus jadi ustazah kan. Harus bisa ngejawab semuanya itu kan jauh lebih susah juga kalau mungkin, karena mungkin background ibu bukan pendidikan Islam misalnya. Jadi buat saya pribadi yang penting adalah bagaimana kita membangun kedekatan sama anak kita. Sehingga once sekali mereka kemudian punya masalah, punya pertanyaan, yang kepikiran itu ibunya. Ya cuma yang jadi masalah kadang gak connect. Ibu punya dunianya sendiri, anak punya dunianya sendiri. Sebab apa? Salah satunya ya lantaran ibu tidak, atau orang tua kadang tidak mau melihat dunia anak zaman sekarang itu seperti apa. Kan kita susah ya untuk nyuruh anak kita ngikutin dunia kita. Karena mereka yang anak-anak gitu, maksudnya kita yang orang tua, berarti ya orang tua ini yang harus ngelihat dunianya seperti apa. Makanya kalau anak kita main, itu kita lihat bukunya, bacaannya. Komiknya misalkan kita ambil, kita ikutan baca, kalau perlu bisa ngobrol sama anaknya terkait komik yang dia baca. Tapi ngobrolnya bukan untuk menjudge, tetapi untuk nemenin, memastikan bahwa orang tuaku tuh ngerti kalau aku senang ini dan dia tahu ada yang salah ada yang benar, tapi kita fun-fun aja loh gitu. Nah itu yang paling jarang saya temukan di dunia saat ini, karena memang gapnya itu terlalu jauh kadang-kadang. Bisa jadi karena anak punya dunia sendiri, orang tua punya dunia sendiri. Nah jadi kalau buat saya pribadi sih itu, kita jadi orang terdekat dia, yang nyaman buat dia, sehingga suatu waktu dia punya masalah dia datangnya ke kita. Di beberapa posisi itu hal yang lebih baik dilakukan daripada mikirin harus ngasih tahu apa. Misalkan contoh, anak kita kejebak sama dunia Korea, sudah habis itu kita dengarkan ceramah ustadz tentang Korea. Setelah itu kita share linknya ke anak kita.
Itu nggak bikin anak kita jadi nggak suka Korea. Yang ada dia malah benci sama ustadznya dan nggak suka sama ibunya karena ibunya ngaji sama ustadz model begini. Ngerti nggak maksud saya? Itu yang kejadian tuh begitu. Makanya ini yang perlu lebih diperhatikan, bagaimana ibu-ibu itu bisa jadi akrab dengan anaknya sendiri, dengan orang yang paling akan kita tanggung jawabkan besok di akhirat itu. Caranya gimana? Ya sering keluar bareng, hangout bareng. Kalau cewek ya me time lah, mungkin belanja bareng. Atau nggak apa-apa juga kalau anak ternyata lebih dekat sama bapaknya. Ya boleh-boleh juga. Biasanya kan gitu ya, cowok dekat ke ibunya, cewek dekat ke bapaknya. Ya nggak apa-apa. Tapi ibu sama bapak ini harus kong kali kong jadi teman yang baik. Karena tadi Bu, Gen Z itu nggak bisa, ya nggak bisa didoktrin gitu. Maka kita kalau di Yuk Ngaji ya, kita membangun kurikulum yang tadi saya sampaikan, ada kelas eksekutif Yuk Ngaji itu kita jelasin Islam kayak bukan orang Islam. Jadi membuktikan Allah itu Tuhan, membuktikan Rasulullah itu Rasulullah Muhammad, dan membuktikan Al-Quran adalah firman Allah, tapi nggak pakai Al-Quran. Bingung nggak? Karena kalau ibu buka Al-Quran, terus ibu yakin sama Al-Quran, itu wajar. Namanya buka Al-Quran. Nanti anak ibu atau orang yang ikut itu nanti bisa bilang, ya terang aja percaya Quran, bukannya Quran. Kamu kok percaya sama Allah kalau Allah itu Tuhan? Iya, soalnya di Al-Quran Allah berkata, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Anak zaman sekarang kan bilang, ya terang aja percaya sama Allah, orang dengerinnya Allah. Ngerti nggak maksud saya? Nih ya Bu, contoh nih. Ada si A, ada si B, ada saya. Si A nanya sama si B, Mas Wimar itu orangnya jujur nggak? Si B bilang, iya Mas Wimar orangnya jujur. Kok kamu tahu Mas Wimar itu orangnya jujur? Dia sendiri yang bilang kalau dia jujur. Loh kamu kok percaya sama omongannya dia? Ya kan dia jujur. Ngerti gak maksud saya? Itu namanya logical fallacy, dan anak sekarang gak bisa didoktrin dengan begitu. Ya terang aja kamu percaya Allah bukannya Quran, coba buka Injil, coba buka Tripitaka. Mereka bakal ngomong kayak gitu. Makanya besok kalau kita bikin kelas di Mutakin ini, kita akan membuktikan Allah itu Tuhan, Rasulullah itu Nabi, Al-Quran itu firman Allah, tapi gak buka Quran. Harus dipecahkan dengan proses berpikir. Karena zaman sekarang bisanya masuk anak-anak lewat begitu. Nah makanya akan sangat sulit ketika ibu harus menjelaskan hal seperti itu. Yang paling enak adalah ibu ngajakin anaknya ke kelas atau ke ustadz atau ke program-program. Tapi anak juga gak bakal mau diajak sama ibu kalau ibu sama anaknya renggang. Nah itu poinnya tuh ada di situ. Jadi semoga jawaban saya ini bukan satu-satunya jawabannya, tetapi paling tidak salah satu pendekatannya adalah tadi, dekat sama anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah tentang ini. Kesimpulannya tolong diulang ya. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin materi saya ini agak unik karena saya dulu juga nggak nyangka kalau di dalam Islam ada kitab yang membahas sampai sedetail ini. Hal-hal yang biasanya dikajinya di buku-buku psikologi. Saya cuma mau bilang sebetulnya kalau mau disimpulkan dalam sebuah paragraf gitu ya. Saya cuma mau bilang sama ibu begini. Ada banyak hal itu yang nggak bisa dipikir. Bisanya ditanya. Suami pulang baunya harum, harumnya beda, tanya sama suaminya. Bukan dipikir, karena kalau dipikir jadinya nebak, jadinya zon. Akhirnya kalau zon jadinya ribut. Suaminya keburu ngejelasin gak bisa, ibunya udah keburu baper. Dikasih tahu jawabannya juga gak selesai. Makanya pura-pura pingsan lebih bagus kalau buat suaminya, karena sudah susah itu kondisinya. Itu dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan kehidupan ternyata juga sama. Ada hal-hal yang gak bisa dijawab. Bisanya ditanya. Terkait apa? Terkait apapun yang tidak pernah ibu pilih. Ibu milih hidup gak? Hidup di dunia? Enggak, tau-tau lahir kan? Ibu milih gak punya mata? Enggak. Ibu milih matanya 2? Enggak, berarti kan ibu dikasih mata. Maka ketika kemudian ada pertanyaan, buat apa mata ini diciptakan? Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat? Berarti harus dijawab atau harus ditanya? Ditanya, siapa yang harus ditanya? Yang ngasih mata. Ini saya dikasih tangan, bolehnya buat apa, nggak bolehnya buat apa? Itu bisa dipikir nggak? Nggak mungkin, harus ditanya sama yang ngasih tangan.
Orang liberal nggak mau begitu, dia bilang enak aja badan-badan gua, muka-muka gua, mau gua pamerin kek, mau gua tato, mau gua umbar, terserah gua. Nah pertanyaannya kalau badan-badan itu badan elu, kapan usahanya dapat badan itu? Ini kan kemudian yang harus didudukan. Kita tuh nggak pernah nabung loh Bu buat beli hidung. Ya coba kapan coba ibu kerja lembur nabung bisa punya kaki, bisa punya mata, ada? Nggak ada, ini semua dikasih. Maka karena dikasih seorang muslim akan bertanya kepada yang ngasih, ya Allah ini dipakainya buat apa ya? Ya, itu sederhana sebetulnya. Orang liberal menegasikan adanya Tuhan sementara kita kembali kepada asas kita bahwa kita itu tidak memilih untuk mendapatkan ibu yang ini, bapak yang ini. Itu yang tadi anak ibu sampaikan. Makanya harus ditanya sama yang ngasih hidup. Iya, kamu memang nggak minta dilahirkan, tapi kamu dilahirkan oleh Allah. Mau nggak nanya sama Allah kenapa kamu dilahirkan? Kan gitu harusnya. Bukan terus karena aku nggak mau dilahirkan terserah aku ya, kan bukan begitu. Nah itu yang kemudian menjadi obrolan yang harusnya dibawa dengan suasana sebagai seorang teman, bukan seperti guru dengan murid di rumah. Bisa difahami ya? Gitu. Jadi saya cuma ingin menyampaikan itu, bahwa agama itu adalah satu-satunya cara kita untuk menjawab pertanyaan itu. Maka inilah pentingnya agama. Kalau kita nggak punya agama, kita bahkan nggak akan pernah tahu habis mati mau kemana. Dokter mau lulus S3, mau dia profesor, punya honoris causa, 1 detik setelah nafas berhembus, dokter itu nggak tahu ruhnya di mana. Yang bisa jawab itu siapa? Allah, lewat agama. Nah itulah pentingnya kita ngaji. Ya intinya tadi saya panjang lebar cerita macam-macam itu untuk menunjukkan betapa agama itu sesuatu yang penting. Karena dunia ini sedang tidak mementingkan agama. Pernah nggak dengar kalimat, udahlah jangan bawa-bawa urusan ini ke urusan agama misalnya. Ini kan bisnis bukan agama, ini kan politik bukan agama. Sampai kemarin ada isu agama mau dihilangin dari KTP. Atau anak-anak kita yang bilang itu ateis baik, itu orang gak punya agama baik, kenapa harus punya agama? Dunia ini sedang mendegradasikan agama, mengurangi porsi agama. Pelan tapi pasti agama itu dibikin tidak penting. Nah maka dari sini kita harus mendudukkan pentingnya agama, lah materi saya tadi barusan. Salah satunya, gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab.